Pemirsa, hasil penyelidikan dan pemeriksaan mengungkap motif pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terindikasi adanya pemberitaan terkait praktik perjudian. Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Tanah Karo telah menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terungkap motif pembakaran terindikasi adanya pemberitaan oleh Sempurna Pasaribu terkait praktik perjudian. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Tersangka Yunus Saputra dan Rudi Apri Sembiring berperan sebagai eksekutor pembakaran rumah milik korban. Dan tersangka Bebas Ginting berperan sebagai orang yang menyuruh 2 tersangka eksekutor untuk melakukan pembakaran dengan bayaran masing-masing Rp1.000.000. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan membakar rumah. Kemudian B ini adalah orang yang memberi upah kepada kedua eksekutor. Dan B ini juga orang yang memberi uang untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh kedua eksekutor. Berapa Pak dikasih besaran kepada eksekutor? Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat Rp1.000.000 dari B. Hingga saat ini pihak Polda Sumatera Utara belum juga bisa menyimpulkan motif dari kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Kepolisian juga masih terus melakukan pendalaman dengan menggali keterangan dari para tersangka. Panji Satrio, BTV, Medan, Sumatera Utara. Keluarga korban meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Sumatera Utara. Kita akan membahasnya bersama dengan Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kapolda Sumatera Utara, dan Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers. Selamat sore Pak Agung dan Bu Ninik. Selamat sore Mbak Stefani. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Publik menanti tentunya kasus ini dapat diusut tuntas. Sejauh apa saat ini penyidikan polisi, khususnya Polda Sumatera Utara, dalam menggali keterangan para tersangka pembakaran wartawan dan keluarganya? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Saya ingin sampaikan bahwa proses penyidikan sedang berlangsung pada tahap yang kedua. Tahap 1 kita menuntaskan eksekutornya, siapa pelaku dan seperti apa kita menemukan bukti-buktinya. Kita memasuki ke tahap kedua untuk kemudian memastikan bahwa saudara B adalah orang yang berhubungan dengan para eksekutor. Kita terus menggali dan mencari fakta-fakta baru terkait dengan apa peran dan apa yang dilakukan oleh saudara B sehingga perbuatannya bisa kita jerat dalam kasus ini. Tentu kami minta waktu kepada publik untuk kami memastikan apa peran-peran yang kemudian dilakukan oleh saudara B. Dan tentu kita juga akan memastikan dengan fakta yang kita miliki dengan menetapkan saudara B sebagai pelaku, akan mengupayakan dan memastikan apa motifnya. Kita tahu bahwa motif satu kejahatan akan sempurna apabila kita sudah menemukan pelakunya. Kita akan menggali sejauh yang kita bisa lakukan karena kita tahu bahwa proses-proses ini juga terkendala dari beberapa hal. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak semua berjalan sebagaimana yang diharapkan publik. Para saksi yang seharusnya bisa kita periksa beberapa hari yang lalu baru bersedia diperiksa besok. Ini juga satu hal yang tentu kita ingin sampaikan kepada publik bahwa kemudian kita juga menghargai hak-hak masyarakat, hak-hak hukum orang perorangan sehingga kemudian kita harus bersabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk memeriksa para saksi. Ada 2 orang saksi yang tertunda pemeriksaannya dan ini saksi yang cukup penting, kita akan menggali lebih dalam terkait dengan hal itu. Kemudian terkait perkembangan yang terakhir yang kemarin kita lakukan saat ini, penyidik memastikan apa yang kemudian
fakta yang kita sudah temukan sebagai bukti yang kemudian kita menetapkan saudara BK sebagai tersangka, ini sudah kita mulai urai sebagaimana informasi yang kami peroleh tentang hubungan antara B dengan R dengan Y maupun dengan yang lain, untuk kita memastikan faktanya seperti apa dan bukti material apa yang kita harus dapatkan untuk kemudian mengonstruksikan terhadap pelaku-pelaku yang kita sudah tetapkan maupun kemudian kemungkinan pelaku-pelaku baru yang lain. Kita akan terus berjalan menjalankan proses penyidikan ini sebagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Saya rasa masyarakat saya menghimbau beri kami waktu untuk kita bisa mengkonstruksikan ini dengan benar, kemudian kita bisa mengungkap motifnya dengan jelas dan berdasarkan fakta yang sudah diverifikasi, sudah dianalisis, sudah diproses melalui mekanisme pemrosesan alat-alat bukti yang kami lakukan. Demikian, Pak. Baik, Bu Ninik, bagaimana Dewan Pers sendiri melihat proses pengusutan kasus ini oleh Polda Sumatera Utara sejauh ini? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu Dewan Pers menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat dengan menemukan tersangka ya, orang yang diduga melakukan pembakaran yang semula kan ada informasi bahwa ini bukan dibakar tapi kebakaran karena korban menjual bensin, tapi berdasarkan temuan dari Polda Sumatera Utara sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah pembakaran, bahkan ini bagian dari pembunuhan secara berencana. Tetapi seperti yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, menurut saya ini adalah langkah awal dan itu tadi juga diakui oleh Bapak Kapolda. Beri kami waktu, gitu ya istilah Pak Kapolda tadi, untuk mengkonstruksikan para orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini kausalitasnya apa melakukan pembakaran itu. Kenapa dia melakukan pembakaran terhadap korban? Ada motif apa ya? Karena ini adalah hal-hal yang sangat penting dikaitkan dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh kawan-kawan Komite Keselamatan Jurnalis yang bekerja sama dengan Dewan Pers, bahwa korban sebelum terbunuh, terbakar bersama keluarganya, mengeluarkan berita-berita terkait dengan perjudian begitu ya, dan sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang wartawan dalam pemberitaan itu. Nah, ini yang publik ingin mendengarkan, apakah pembakaran yang dilakukan pada korban ada kausalitasnya dengan pemberitaan ini, ataukah ada yang lain gitu. Nah, inilah yang ditunggu oleh publik karena seperti kita ketahui, selain soal keterhubungan dengan pemberitaan, hasil temuan dari Komite Keselamatan Jurnalis bersama Dewan Pers adalah ada indikasi intimidasi, tekanan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh oknum TNI. Ini yang saya dalam kesempatan yang sebelumnya juga menyampaikan agar Panglima TNI, Pangdam secara aktif melakukan proses investigasi di internal pada oknum terutama yang sudah disebutkan dan secara terbuka ditulis oleh publik. Apakah ada keterkaitan pelanggaran etik atau atau yang lain ya yang dilakukan yang ada keterhubungan dengan korban. Nah, puzzle-puzzle yang dilakukan oleh institusi yang namanya sudah terbuka ini supaya segera bisa dikumpulkan oleh Bapak Kapolda begitu ya untuk mencari keterhubungan ini. Saya kira itu ya. Baik, iya Pak Agung, tadi Anda sampaikan memang untuk motif saat ini masih dalam pendalaman. Kita tahu bahwa polisi juga sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Yang ditunggu-tunggu kemudian sebenarnya siapa dalang dari semua kasus ini, Pak?
Saya kurang paham apa yang dimaksud ditunggu ya. Tentu kami bekerja dengan metode, dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan hukum, bahwa kami akan menetapkan tersangka baru apabila kami memiliki 2 alat bukti. Itu yang utama. Namun demikian, proses ini akan terus berkembang. Kita tahu metode analis kita adalah metode ilmiah yang perlu melakukan verifikasi sebelum menetapkan satu fakta ini terverifikasi atau belum. Ada beberapa yang masih kami dalami dan tentu kita akan sampaikan di masa yang akan datang terkait dengan hal-hal apa yang kemudian kami sedang lakukan. Kami belum bisa menyampaikan terkait dengan pemeriksaan alat bukti yang sedang berlangsung, karena itu tentu kami harus menunggu para ahli dalam hal ini, ahli forensik dan ahli-ahli yang lain yang kami libatkan dalam kasus ini. Kami mohon untuk kita bisa bersabar dan kita tidak harus tergesa-gesa menyampaikan sesuatu yang tentu belum terverifikasi. Ini akan sangat kurang tepat. Iya Pak Agung, karena ini menyangkut perjudian, kecurigaan muncul. Apakah kemudian ada sindikat besar di balik pembunuhan wartawan ini? Ya, semua pihak, semua hal yang terkait dengan ini, semua informasi sebagaimana yang juga disampaikan melalui media dan melalui informasi yang juga kami kumpulkan melalui posko yang kami sudah bentuk, kami akan terus mendalami sekecil apapun informasi itu. Kami ingin tuntas dalam penanganan kasus ini, sehingga kami mengerahkan tim penyidik kami lengkap dari lapor, dari cyber, dari kriminal umum, dan ahli-ahli yang lain yang kami libatkan. Kita harapkan ini akan lebih sempurna kami dalam penentuan nanti terkait dengan konstruksi fakta-fakta kejahatan yang mereka lakukan, apakah kemudian kita sudah bisa menetapkan sebagaimana yang sudah 3 orang ini atau akan ada tambahan yang lain, maupun terkait dengan motif, karena ini penting sekali dan itu harus difaktakan, karena kami akan berhadapan di pengadilan nanti adalah bukti-bukti dan fakta-fakta yang harus kami sajikan di pengadilan melalui penuntut umum. Baik, Bu Nini, kalau hasil investigasi dari Dewan Pers sendiri sejauh ini, apakah sudah sejalan juga dengan hasil penyelidikan dari Polda Sumatera Utara? Kami masih terus melakukan ya Mbak, proses ini dengan kawan-kawan. Bahkan hari ini kalau kita lihat keluarga korban melaporkan ke POM ya, di Mabes TNI di Jakarta. Yang kedua yang sebetulnya sangat penting, kita ingin bersama-sama ya agar proses ini dikawal dan kita percayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, untuk melakukan pengawalan. Sekaligus saya juga menghimbau kepada kawan-kawan jurnalis untuk terus bekerja secara profesional. Ya, bekerja secara profesional, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengancam pada kemerdekaan pers, apalagi sampai merendahkan martabat kerja-kerja jurnalis gitu. Nah, yang kedua, mohon dukungan dari Bapak Kapolda nih, supaya kawan-kawan yang dihadirkan sebagai saksi atau lainnya untuk dijamin keamanannya Bapak. Selain kami juga meminta kepada kepolisian gitu, dan supaya teman-teman tetap bisa bekerja dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih. Baik, Pak Agung, sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan. Bisa dirinci apa peran dari masing-masing tersangka, dan juga apakah masih ada potensi untuk penetapan tersangka lainnya, Pak? Kita menetapkan saudara B, R, dan Y sebagai tersangka. R dan Y, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita sudah dudukkan dengan fakta bahwa dia adalah eksekutor, dan saudara B adalah orang yang ikut serta dalam hal ini, menyuruh lakukan, dan tentu kami akan mendalami lagi hal-hal yang lain. Yang perlu saya sampaikan, sebagaimana harapan tadi dari Ibu Nini, para saksi hari ini dari LPSK sudah datang, dan para saksi kami harapkan bisa dilindungi oleh LPSK
sehingga kemudian proses-proses ini akan lebih fair, lebih jujur, dan kemudian lebih terbuka. Dan kami sangat juga berharap proses ini akan kemudian kita kawal sama-sama sampai nanti di proses persidangan. Ini yang kita harapkan, dan tentu kami juga terus berkonsultasi, berkoordinasi, mendiskusikan dengan teman-teman jurnalis untuk kemudian harapan tadi dari Bu Nini bisa kita jalankan, artinya kerja-kerja jurnalis ini agar terus bisa berjalan dengan baik tanpa ada satu halangan, satu kondisi yang menghambat daripada kerja-kerja jurnalis ini. Demikian. Baik, Pak Agung, salah satu juga yang menjadi pertanyaan terkait dengan penyebab kematian dari para korban. Dari hasil forensik, apakah benar korban sudah tewas terlebih dahulu sebelum kemudian rumahnya dibakar? Iya, saya rasa dokter forensik sudah menyampaikan dalam rilis saya hari Senin bahwa kondisinya seperti itu, bahwa berdasarkan fakta dan bedah mayat yang dia lakukan, saya mendengarkan langsung apa yang beliau sampaikan, dan beliau akan siap untuk menyampaikan ini di pengadilan. Yang jelas dia sudah melakukan pemeriksaan mayat secara detail, mulai dari mencium semua mayat itu apakah ada bahan-bahan yang beraroma yang bisa dia menjadi bahan untuk kemudian terkait penentuan penyebab kematian, sampai dengan penyampaian kepada saya bahwa keempat mayat ini terbakar pada grade ke-6, grade yang paling tinggi dari proses pembakaran, sehingga kemudian ada kerusakan organ yang sangat fatal, dan itu kemudian bisa menjadikan forensik kemudian menentukan apa penyebabnya, dan kemudian terkait dengan keluarnya usus dan lain sebagainya, itu juga ada penjelasannya yang sangat detail bahwa itu adalah terkait dengan proses pembakaran yang ada pada grade 6. Grade 6 ini pembakarannya sampai pada tulang, sehingga kemudian kerusakan tulang, kerusakan tengkorak itu juga terjadi, sehingga kita pastikan bahwa nanti ahli forensik terkait dengan kedokteran forensik penyebab kematian akan detail disampaikan dalam persidangan. Baik, terakhir Pak Agung, tadi sudah disampaikan sedikit bagaimana komitmen Polda Sumatera Utara dalam menjamin kerja-kerja wartawan yang rentan akan intimidasi. Ya, kami terus mengkomunikasikan, bahkan beberapa waktu lalu kami juga melakukan webinar untuk sebelum kejadian ini dengan KKJ tentang bagaimana perlindungan terhadap wartawan, dan tentu kami terus menjadi perhatian kami. Dan sebagai informasi juga kami baru menangkap satu pelaku yang melakukan pembakaran di salah satu awak media di Pancur Batu. Jadi satu orang kita tangkap lagi, dan itu menjadi komitmen kita bahwa kerja wartawan tidak boleh diganggu, dan mereka punya hak dan punya dasar hukum dalam menjalankan profesi, dan tentu itu adalah mitra kita untuk membangun bagaimana informasi itu bisa sampai kepada publik, dan kemudian publik bisa memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari jurnalis. Saya rasa juga kita perlu menguatkan bagaimana komitmen dari para jurnalis juga, bahwa dalam pelaksanaan tugas mereka mematuhi kode etik dan lain sebagainya, termasuk bagaimana memastikan media yang digunakan, apakah itu media sosial ataukah media yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita akan harus belajar bagaimana kita memilahkan antara media sosial dengan media mainstream yang kemudian diatur oleh Undang-Undang Pers. Kami sangat berterima kasih, kami berkonsultasi dengan Dewan Pers secara kontinu untuk kemudian bisa bersama-sama mengawal proses ini sampai dengan tuntas. Baik, terima kasih Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi Kapolda Sumatera Utara dan Ibu Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Sehat selalu.